kita tujuannya itu ke Pengalengan, tepatnya mau kemana nih? Margaluyu. Jadi sekarang kita akan berkunjung kemana nih, Dan? Ini tepatnya daerah Margaluyu, Pengalengan. Ada khas kopi tersendiri katanya di sini. Nah, itu dia. Tujuan kita ke sini tuh sekalian untuk lebih mengetahui lagi, lebih dalam lagi tentang pertama kulturnya, terus ya utamanya kopinya yang jelas gitu. Karena selama ini Margaluyu belum terekspos. Padahal Pengalengan sendiri kan terkenal dari dulu. Dan yang sementara dari Dani dapat dari informasi warga itu kopinya ini bahkan udah nyampe ke Starbucks juga. Dalam artian udah nyampe ke ranah internasional, udah cium-cium ranah internasional nih gitu. Jadi sekarang kita kemana nih rencana? Langsung ke rumah petaninya aja deh ya, kayaknya. Lebih biar lebih tahu lagi, lebih terbuka lagi apa sih yang terjadi sebetulnya dari hulunya sendiri, langsung dari sumbernya. Oke, langsung kita melihat jejak kopi di Margaluyu. Oke, sama Kang Dadan kalau nggak salah. Assalamualaikum. Duh, lagi ini ya, lagi misah-misahin. Ya. Dani sama Kang Dadan ya. Oh, ini yang tadi dibilang petaninya langsung, pengolahnya langsung, sama roasterinya langsung juga. Gitu. Dan semua serba manual katanya di sini ya. Manual, masih manual, tapi untuk secara pemahaman, kalau dari tes yang Dani rasain semalam ini memang manual, tapi pemahamannya udah punya standar, udah memenuhi standar sekarang. Kang Dani sendiri berapa tahun Kang main di kopi Kang? Kang Dadan ya? Dari 2013. Sempat kursus, sempat ikut kelompok organisasi petani kopi atau memang otodidak? Otodidak. Oke. Terus pengenalan mengenai kopi Arabica, kopi Robusta, terus metode Ulwas, natural, sampai metode penyeduhan ada V60 gitu, dari mana Kang Dadan dapat? Dari teman. Temen dari teman mana? Sama-sama petani, sama-sama pengolah, kita berdua kerjasama. Jadi misalkan gini, kalau di sini banyak barang, dia kekurangan, dari sini ke sana, dari sana ke sini. Oh, sambil berbagi pengetahuan juga, pengalaman. Berarti udah bagus ya di hulunya, udah ada kerjasama saling ngangkat secara pemahaman dan pasar juga. Iya. Rasa juga sama. Rasa juga. Aliran bawah tanahnya sama. Dasarnya dasarnya. Memang lahir dan besar di sini Kang? Iya. Oke. Kenapa memilih menjadi petani kopi dibanding di sini kan ada teh, ada kentang? Kalau kopi kan misalkan punya tanaman sedikit, tujuannya bisa diolah sendiri gitu. Kalau kentang kan kalau misalkan sedikit susah untuk menjual, kayak teh juga susah. Kalau kopi kan cenderung gini, misalkan saya suka kopi, misalkan nggak bisa dijual karena sedikit, nah bisa diolah sendiri gitu tujuannya. Jadi memang basicnya dasarnya memang dari hobi ya Kang ya? Iya. Oke. Makanya seperti yang mungkin Kang Dani bilang ya, artinya meskipun otodidak, Kang Dadan ini menyeduh kopi tapi memiliki tes-tes yang udah kayak profesional gitu Kang? Iya, beliau punya tekad yang jelas. Karena dari hasil seduhannya udah kerasa banget tekad si orang prosesornya ini kerasa banget. Kan ada beberapa bagian yang memiliki fungsi krusial di kopi itu. Yang pertama petani. Beliau juga bertani juga. Yang kedua prosesor yang memproses pasca panen dari petani. Udah gitu masuk ke roasting, ke roastery. Nah ini tiga-tiganya beliau sendiri yang Dani salut tuh, ini bukan hal yang mudah. Bahkan ada beberapa teman-teman juga yang memang kalau roastery udah roastery doang fokus.
Kalau memang di proses pasca panen udah pasca panen aja. Nah, kalau beliau ini memang karena tekad yang pertama, yang kedua kalau Dani asumsikan ya, karena banyak istilahnya mungkin pernah disakiti juga sama entah itu bandar atau siapa gitu, pasti pernah tersakiti juga. Kenapa? Karena orang yang mau berjuang sampai sejauh ini dari panen, udah gitu proses pasca panen sampai ke roasting, sampai bikin mesin roasting sendiri, ini bukan orang, maksudnya jarang banget orang yang mau dan mau bekerja keras sejauh itu gitu, tanpa ada. Jadi gimana ya, ada nilai tersendiri yang Dani lihat selain dari mungkin dari bisnisnya otomatis gitu kan, melirik juga pasti beliau, tapi dari selain sisi itu nilainya ini untuk apa ya, lebih susah diungkapin. Kemandirian mungkin ya jatuhnya. Kemandirian, bisa kemandirian. Kang Dadan sendiri sempat yang diceritakan Dani nggak sempat tertipu bandar dulu atau gimana? Tipu sih enggak, dulu kan orang tua nanam kopi. Pas waktu panen sedikit dijual sama bandar, gak diterima. Kenapa Kang? Katanya tanggung, gak ada temannya. Waktu itu orang tua menjual 1 kilo, jadi nggak diterima sama bandar. Padahal udah sempat panen. Iya, itu harganya waktu dulu harga ceri cuma 3.000. Maka dari itu saya berpikir. Itu tahun berapa Kang kalau boleh tahu Kang? Sekitar tahun 2012, 2010 lah. Udah lama banget. Artinya memang Kang Dadan ini memulai kopi, menjalankan kopi sampai sekarang fokus di kopi itu memang dasar basicnya itu memang benar-benar kecintaan terhadap kopi ya Kang ya. Terlepas dari memang sang ayah dulu juga petani kopi juga ya Kang ya. Kan kalau belum waktunya panen kan kopi ya sekarang gitu kan, yang enggak tuh ada 1 kilo 2 kilo. Kalau sama saya kan diterima. Waktu dulu waktu saya belum ke kopi, orang tua saya kan nanam kopi, pas ya waktu gini menjual 1 kilo sama bandar nggak diterima. Maka dari itu saya berpikir untuk bisa mengolah kopi Sendiri ya. Tapi alhamdulillah kan niat sama perjuangan kerja kerasnya sekarang mulai terlihat ya Kang ya. Katanya saya dengar juga sempat ada orang asli dari Kolombia sengaja datang ke sini katanya Kang. Ya. Itu awalnya niatnya untuk berkunjung atau apa Kang? Itu untuk mengaping olahan saya. Untuk mengaping. Terus dia mengajak kerjasama. Oke. Kerjasama untuk musim sekarang. Nah, orang Kolombia itu tahu info mengenai keberadaan Kang Dadan di sini dari siapa Kang? Nggak tahu, cuman yang kesininya itu yang namanya Pria. Yang Beliau orang Kolombia. Itu orang luar negeri pertama yang datang ke sini atau sebelum-sebelumnya pernah ada nggak orang dari luar negeri yang memang datang ke sini Kang? Oh, belum. Oh, memang itu yang pertama Kolombia. Oke. Tapi kalau orang ya seperti kami dari kota gini-gini untuk sengaja datang untuk melihat kualitas kopinya sendiri ini udah banyak ya Kang ya? Udah banyak. Banyak ya Kang ya? Dan rata-rata mereka tertarik ngambil atau lebih kepada masih komunikasi awal aja Kang? Ngambil rata-rata. Ya, di cupping dulu di sini. Oke. Terus udah kepake ngambil. Nah sekarang juga yang dari Pasir Impun tuh namanya Ning mahasiswa 4. Untuk tahun sekarang dia ngajak kontrak mengambil Robusta olahan wet hull. Oke. Olahan wet hull. Kalau yang arabikanya ngambilnya dia honey. Tiap bulan rutin ngirim ke dia. Tiap bulan ngirim berapa kalau boleh tahu Kang? Kalau yang honey-nya rata-rata 10 kilo. Oke. Kalau yang Kaskara minimalnya 5 kilo. Oke. Kalau yang Robustanya yang wet hull 10 kilo atau lebih. Berarti artinya kalau pesen ke Kang Dadan nggak harus tontonan ya. Saya misalnya mau pesen dulu bulan depan 5 kilo, 10 kilo masih bisa ya Kang ya? Ini yang jarang. Kenapa Kang? Dan Miris sih, miris banget ketika dengar dari Kang Dadan dengan tulusnya dan tanpa ada kata-kata dendam sedikit pun
nerangin, bahkan orang Kolombia pun datang ke sini mengapresiasi beliau. Dan yang miris itu kedai di Jawa Barat tuh banyak, proses supplier di Jawa Barat tuh banyak, tapi yang mengapresiasi justru dari orang luar. Orang luar, yang pertama Kolombia, yang keduanya Bogor justru. Ya miris buat Dani. Kita tetangganya sendiri pun bahkan ya baru-baru ini tahu gitu. Dan ngejual 10 kilo segala macam, beliau nyampeinnya kalau Dani rasa dengan antusias, dengan sebuah kegembiraan, seneng. Jadi oportunisnya nggak ada kalau Dani baca, yang ada kerelaan di sini, nilai yang paling tinggi, yang paling luhur, yang paling sulit di rentetan kita kan jatuhnya dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir kedai-kedai itu kan rentetan barisan penyampai pesan kopi gitu ya, nggak ada orang yang jago di salah satu bidang gitu, tetap saling berhubungan. Yang nilai kerelaan ini yang paling jarang, yang paling udah sulit ditemui. Gitu. Keren sih. 10 kilo.